Ya, selamat sore ya, Pak. Suara kita jelas nggak kedengarannya Pak ya? Mohon maaf nih Pak. Jelas, jelas Pak, jelas. Alhamdulillah jelas Pak. Karena nih mohon maaf sekali lagi Bapak, tempat kita barusan aja mati lampu Pak. Siap Pak. Jadi kita pakai PC sementara ini Pak. Nanti mudah-mudahan kalau orang kepulauan ngeluh lampu itulah tak boleh lagi. Cuman kan sekarang sedang mati. Mungkin kita bisa ini dulu Pak ya, mulai Pak ya. Siap, siap Pak. Kita takut menunggu apa lampu hidup kelamaan, kasihan Bapak. Siap Pak. Boleh Pak Yohan? Siap, Pak Sekda, silakan Pak. Langsung ya. Baik Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang sama kita hormati Pak Piandoko. Terima kasih Bapak sudah bersedia memenuhi undangan kami karena memang yang menjadi persoalan atau masalah di daerah itu tentunya kami membutuhkan pencerahan ataupun mungkin ya bimbingan dari teman-teman di pusat, terutama di Menpan, Pak Andoko. Mudah-mudahan nanti apa yang menjadi pihak kami di sini bisa nanti Bapak memberikan pencerahan kepada kita. Hari ini kebetulan kami menghadirkan seluruh OPD dan juga kecamatan, puskesmas ya, desa enggak. Jadi mungkin nanti kami akan berdiskusi panjang nanti mungkin dengan Bapak juga setelah Bapak nanti menyampaikan apa hajat kami. Selanjutnya kami hormati Pak Asisten 3 dan seluruh kepala perangkat daerah yang hadir dan staf dan teman-teman puskesmas ini yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom. Pada sore hari ini kami membuka ruang Zoom Bapak untuk supaya teman-teman bisa mengikuti. Baik, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama hadir untuk mengikuti sosialisasi tentang implementasi keterkaitan sistem kerja yang kami adopsi, sudah kami penuhi di dalam Perbuk nomor 14 tahun 2024, Pak. Tentunya apa yang menjadi hak kewajiban kami dalam menjalankan itu, kami perlu mendapatkan pencerahan yang nanti mungkin insya Allah setelah ini betul-betul kami pahami dan kami akan memberikan pemahaman kembali kepada teman-teman untuk menjalankan supaya ini bisa diterapkan di Kabupaten Anambas ini. Salawat salam tersampaikan berjunjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pak Andoko yang kami hormati, tentunya untuk penyempurnaan supaya bagaimana kami bekerja di Anambas lebih tertib, lebih rapi, tentu ketika ada inovasi baru dalam kami menjalankan tugas itu kami akan coba untuk jalankan. Dan sekarang ada ketentuan yang memberikan ruang kepada kami dengan sistem bisa bekerja untuk lebih fleksibel. Untuk itu kami tentunya sudah mengadopsi itu dan dituangkan dalam Perbuk, Pak. Jadi Perbuk kita sudah selesai. Nah hari ini mungkin Perbuk itu sudah tersampaikan ke Bapak. Nah, jadi kami pengen hari ini kita bisa mendapatkan pencerahan, barangkali masih ada kekurangan mungkin dalam Perbuk kami itu atau perlu tambahan koreksi dari Bapak atau sudah cukup dan selanjutnya kami mohon pencerahan dari Bapak untuk kami dengarkan supaya nanti pemahaman itu kami paham, selanjutnya kami bisa meneruskan di bawah untuk kami bersama-sama menjalankan di Anambas ini. Saya kira itu mungkin sebagai pengantar Bapak, karena kami pengen mendapatkan informasi lebih lanjut dari Bapak. Saya kira mungkin Pak Yohan kita memberikan ke Pak Handoko dulu ya untuk memberikan pencerahan kepada kita semua dan saya berharap teman-teman yang hadir baik yang melalui Zoom maupun yang hadir langsung bersama saya hari ini di sini, mari kita mendengarkan sama-sama dan tolong disimak baik-baik gitu. Nanti mungkin setelah ini secara intern kita juga akan berdiskusi di tingkat kita di kabupaten ini karena ini nanti akan kita laporkan dan terlapor kepada pimpinan kita. Saya kira itu Bapak. Selanjutnya kami persilakan Pak Priandoko untuk melanjutkan dan memberikan pencerahan dan pemaparan kepada kami. Terima kasih Bapak. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sekda boleh langsung paparan ya? Mohon izin. Siap. Iya. Baik, terima kasih waktunya Pak Sekda, Pak Asisten 3, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, jadi kami di sini kami berdua Pak Sekda. Jadi saya dengan rekan saya Mas Irfan akan mencoba untuk berdiskusi tepatnya ya
berdiskusi tentang apa namanya Permenpan 7 tahun 2022, sekaligus nanti kita bisa berdiskusi tentang penerapannya, kira-kira penerapannya di Kabupaten Anambas itu seperti apa, seperti itu. Mohon izin, apakah suara saya jelas? Jelas sekali, Pak. Jelas ya Pak, iya baik. Jadi nanti kami akan mencoba dulu Pak menjelaskan tentang sebenarnya Permenpan 7 itu menjelaskan tentang apa seperti itu Pak. Baru nanti kemudian kita masuk dalam penerapannya di Kabupaten Anambas seperti itu Pak. Ini saya coba untuk share screen nih ya. Ya nanti lebih bisa ada gambaran seperti itu. Apa itu Permenpan 7? Kalian Ya, jadi sebenarnya Permenpan 7 tahun 2022 itu merupakan lanjutan dari Permenpan kedua Permenpan yang sebelumnya Bapak Ibu. Jadi di sini Permenpan 7 itu mengenai sistem kerja instansi pemerintah untuk penyederhanaan birokrasi. Nanti akan ada dua pokok bahasan ya. Pertama adalah konsep dasarnya, hal-hal apa yang harus dipahami bagi instansi pemerintah seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah penerapannya, penerapan baru kemudian nanti kita masuk ke dalam penerapan di Kabupaten Anambas seperti itu. Oh, ini kan ya. Jadi Bapak Ibu, eh, sebelum masuk ke dalam konsep dasar ini sebenarnya Perempan 7 itu merupakan seperti tadi merupakan kelanjutan dari perempan-perempan sebelumnya. Di dalam amanat Bapak Presiden Jokowi tahun 2019 itu mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah itu wajib untuk melakukan penyederhanaan birokrasi dengan menyisakan dua level struktur seperti itu kan ya. Jadi dengan adanya amanat itu maka ditindaklanjuti oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Dalam Negeri dalam ini sebagai pembina bagi pemerintah daerah dengan mengeluarkan peraturan. Yang pertama adalah peraturan mengenai penyetaraan strukturnya seperti itu. Setelah strukturnya itu disetarakan, maka ada pengaturan lagi tentang penyetaraan jabatannya seperti itu. Jadi bagi pejabat yang strukturnya disetarakan, disederhanakan, maka pejabat-pejabat itu nanti akan dilakukan penyetaraan seperti itu. Nah, kedua perempuan ini kan sudah selesai Bapak Ibu ya. Baru kemudian setelah itu yang menjadi PR itu bagaimana cara untuk sistem kerjanya setelah setelah pejabat-pejabat ini disetarakan seperti itu. Kalau dulu kan kita itu sifatnya hierarki ya dari eselon 5 bahkan ya kalau masih ada sampai dengan level pertamanya seperti itu sifatnya hierarki. Jadi komando itu dari atas ke bawah baru nanti tidak lanjutnya dari bawah ke atas seperti itu kan ya. Itu yang melatar belakangi eh, kenapa kita harus membuat pola kerja baru seperti itu karena level 3 dan level 4 dan level 5 seperti itu. Kalau kalau di instansi pusat, kalau di instansi daerah itu level 4 dan level 5-nya itu harus disetarakan seperti itu. Jadi nanti eselon 4 dan eselon 5 kalau masih ada itu untuk yang di pemerintah daerah harus disetarakan sehingga sifatnya hanya ada level 1, level 2 dan langsung berikutnya adalah kelompok jabatan fungsional maupun pelaksana. Seperti itu. Jadi konsepnya kita itu pengen mengubah dari sifatnya yang sebelumnya ini bersifat hierarki sehingga pengambilan keputusan itu melalui banyak level, ada level 1, level 2, level 3, level 4, bahkan level 5. Itu nanti menjadi yang sifatnya itu lebih fleksibel, changeable dan movable. Seperti itu. Jadi nanti dari level 1, level 2 langsung kelompok CF seperti ini. Ini yang kita harapkan dengan adanya apa namanya penyelenggaraan birokrasi ini. Jadi sehingga apa namanya pengambilan keputusan itu lebih cepat, lebih efektif karena hanya melewati dua level, dua layer struktur saja. Seperti itu. Jadi sebelumnya yang ada 5 struktur atau 4 struktur, 4 level menjadi hanya 2 level saja seperti itu. Di tengah-tengahnya itu kalau dulu pada saat kita masih pola transisi ada yang namanya adalah koordinator dan subkoordinator seperti itu. Kedua fungsi ini koordinator maupun subkoordinator ini untuk menjaga jangan sampai pendapatannya berkurang seperti itu. Dengan kepastian adanya Perpres 50 itu mengatakan bahwa jabatan itu apa namanya penghasilan itu
tidak akan turun karena sudah dijamin oleh Bapak Presiden seperti itu kan ya. Jadi sebenarnya tidak diperlukan lagi adanya nomenklatur koordinator maupun subkoordinator. Jadi kita sebenarnya bisa langsung ke arah yang di pasca ini, level 1, level 2, dan langsung kelompok jabatan fungsional. Di dalam kelompok jabatan fungsional itu bisa dibentuk, bisa ditunjuk adanya ketua sama anggota-anggotanya seperti itu. Jadi di sini penugasan JF itu bisa dalam bentuk individu atau dalam bentuk kelompok. Dan pelaksanaan tugasnya itu didasarkan pada penugasan yang berdasarkan pada kompetensi, keahlian, dan keterampilan seperti itu. Sehingga harapannya apa? Harapannya adalah organisasi itu bisa lebih dinamis. Kita tidak lagi terkungkung di dalam suatu kotak-kotak yang sifatnya silo, tetapi kita lebih bisa dinamis, bisa saling saling bertukar, bisa saling uh, apa namanya movable, bisa saling bergerak seperti itu kan ya, bisa saling mengisi seperti itu. Itu yang harapan kita dalam adanya penyelenggaraan birokrasi ini. Nah, sebenarnya konsepnya sama ini Bapak Ibu. Kita penggambar ini hanya penggambaran saja ya bahwa pelaksanaan tugas itu bisa changeable, movable maupun fleksibel seperti itu. Jadi CF di sini misalnya di sini itu bisa saling dipertukarkan antar unit, bisa dipertukarkan antar bidang misalnya, bisa dipertukarkan antar OPD atau mungkin memang berada di bawah satu unit itu bisa. Jadi tim itu bisa di dalam unitnya, bisa lintas unit maupun bisa lintas instansi sebenarnya. Bahkan lintas instansi pun bisa. Misalnya Kabupaten Anambas dengan BKN seperti itu. Dengan kami BKN seperti itu bisa. CF-nya itu saling dipertukarkan. Tapi memang syaratnya itu pada saat pembuatan tim itu harus mengutamakan kompetensi dan keahliannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya di dalam Permen 7 ini mengatur, tidak banyak yang Bapak Ibu yang diatur di dalam Permen 7. Hanya mengatur mengenai menegaskan kembali ya kedudukan CF itu ada di mana. Kemudian penugasannya seperti apa. Kemudian ini ya ada mekanisme penugasannya seperti apa. Mekanisme pertanggungjawabannya seperti apa. Pelaksanaan tugasnya seperti apa. Dan pengelolaan kerjanya seperti apa. Kalau pengelolaan kinerja ini lebih detail lagi diatur di dalam Permen 6 ya tahun 2022. Dan satu lagi adalah tentang kita mengamanatkan adanya dukungan TIK bahwa instansi itu sebaiknya menggunakan aplikasi umum yang berbagi pakai untuk membantu pelaksanaan sistem kerja seperti itu. Nah, di sini mengatakan bahwa ada beberapa istilah ya yang sering keluar di dalam Permen 7, yaitu pejabat penilai kinerja, pimpinan unit organisasi penilai kinerja, dan ketua tim maupun anggotanya seperti itu. Kalau pejabat penilai kinerja itu adalah atasan langsung bagi JF dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasi kewenangan gitu. Kalau pimpinan unit organisasi, pemilik kinerja adalah pejabat madya, pratama, administrator, pengawas atau jabatan fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu seperti itu. Kemudian ketua tim itu merupakan pejabat fungsional yang berperan untuk mengkoordinasikan anggota tim. Nah, bedanya apa Bapak Ibu antara pejabat penilai kinerja dengan pimpinan unit organisasi? Kalau saya sering menganalogikan pejabat penilai kinerja itu adalah orang tua dari JF seperti itu. Dia yang bertanggung jawab untuk menilai kinerjanya JF tertentu seperti itu. Misalnya saya JF analis kebijakan seperti itu. Orang tua saya itu adalah misalnya Asdep A seperti itu. Asdep A ini akan bertanggung jawab untuk menilai kinerja saya seperti itu. Sedangkan kalau pimpinan unit organisasi, ini saya seringkali menganalogikan adalah sebagai manajer dari seorang JF seperti itu. Beliau yang memperkerjakan seorang JF, menugaskan JF dalam melaksanakan suatu tugas tertentu seperti itu. Jadi satu orang JF, pejabat penilai kerjanya harus satu.
Tetapi bisa jadi seorang CF itu bekerja di bawah pimpinan unit organisasi beberapa, seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi misalnya saya di bawah Asdep A, seperti itu. Saya bisa bekerja di bawah Asdep A, bisa juga bekerja di bawah mendapatkan penugasan ya dari Asdep yang lain, seperti itu. Misalnya, eh, misalnya di OPD lah, ya. Saya bekerja di bawah misalnya kabak organisasi seperti itu misalnya. Berarti kabak organisasi itu sebagai pejabat penilai kinerja bagi saya. Tetapi saya bisa bekerja untuk membantu tugasnya kabak organisasi. Kalau dapat penugasan dari misalnya dari kabak perencanaan misalnya seperti itu juga memungkinkan. Jadi saya bisa bekerja mendapatkan penugasan dari beberapa kabak seperti itu. Tetapi yang menilai kinerja tetap kabak organisasi seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi bedanya antara pejabat penilai kinerja dengan pimpinan unit organisasi. Nah, di sini Bapak Ibu di dalam perempaan 7 itu kalau saya menggambarkan perempaan 7 itu adalah suatu buku menu seperti itu kan ya. Buku menu yang ada banyak makanan yang bisa Bapak Ibu pilih. Seperti itu. Misalnya ini eh, ada 7 menu yang ada di dalam perempaan 7 seperti itu. Menu pertama, yang A ini adalah unit organisasi yang dipimpin oleh JPT Madya. Yang kedua, unit organisasi oleh dipimpin JPT Pratama. Kemudian yang ketiga dipimpin oleh administrator. Yang D ini dipimpin oleh pejabat pengawas. E adalah pejabat fungsional. F ini adalah unit organisasi yang masih memiliki 2 level struktur. Kemudian G ini adalah unit organisasi yang pada sekretariat organisasi sekda, sekretariat daerah pada provinsi ataupun kabupaten dan kota seperti itu. Nah, kedudukannya ada di mana kedudukan CF itu? Coba kita lihat ya, bermasing-masing. Misalnya kalau daerah itu pimpinan tertingginya kan di JPT Pratama ya. Kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini. Di dalam unit organisasi pimpinan oleh JPT Pratama misalnya, eh, misalnya di sini adalah kepala OPD A seperti itu. JPT Pratamanya adalah kepala dinasnya. Pejabat administratornya adalah kepala bidangnya seperti itu kan ya. Jadi kalau kondisi seperti itu, JF-nya itu bisa berada di bawah kepala dinas. Bisa di bawah, kalau kemungkinan kedua, bisa di bawah kepala bidangnya. Seperti itu. Ini pilihan Bapak Ibu. Ini pilihan. Bisa Bapak Ibu ambil yang pilihan pertama, bisa ambil yang pilihan kedua. Seperti itu. Kalau misalnya OPD itu tidak mempunyai pejabat administrator, tidak mempunyai kepala bidang atau kepala bagian, maka mau tidak mau JF-nya ini saja harus di bawah JPT Pratamanya, di kepala dinasnya. Konsekuensinya apa? Kalau menu yang pertama, kalau pilihan yang pertama, yang di sini, maka yang menjadi pejabat penilai kinerjanya adalah JPT Pratamanya. Kepala dinasnya yang menilai kinerja dari JF-nya. Kalau di sini, yang menilai kinerja adalah kepala bagiannya. Seperti itu. Bedanya itu, Bapak Ibu. Terus kemudian, nah, ketika suatu OPT itu misalnya organisasi itu dipimpin oleh pejabat administrator, maka bentuknya seperti ini. Nah, pejabat administrator ini bisa jadi CF-nya itu di bawah administratornya, bisa di bawah pejabat pengawas seperti itu. Ini juga sama, ini adalah pilihan. Nah, yang sering terjadi adalah ketika masih ada level yang masih ada pejabat yang berada pada level ketiga ataupun level keempat. Itu kalau di dalam peraturan 7 mengatakan bahwa pejabat level 3 dan level keempat sebagai pelaksana koordinasi seperti halnya ketua tim seperti itu.
Tetapi ini yang diatur di dalam permenpan 7. Tetapi kita juga mengatur bahwa pada pada prakteknya bisa jadi level 3 dan level 4 yang masih ada itu sebagai sebagai pejabat penilai kinerjanya itu memang masih memungkinkan. Nanti saya coba carikan ini ya, carikan penggambarannya. Kemudian berikutnya pada instansi sekretariat daerah. Bentuknya seperti ini. Ada 3 pilihan yang bisa Bapak Ibu pilih. Bisa jadi CF-nya itu di bawah langsung sekda. Yang kedua, bisa di bawah asda. Yang ketiga, bisa di bawah kepala eh, biro untuk provinsi atau kepala bagian untuk yang di kabupaten kota seperti itu. Dan ini bisa dipilih, Bapak Ibu bisa memilih yang satu, pilihan satu, bisa memilih pilihan 2 ataupun bisa memilih pilihan 3 seperti itu. Kemudian, maaf. Itu merupakan penggambaran tentang kedudukannya. Jadi Bapak Ibu harus menentukan kedudukan dari CF itu mau memilih yang mana. Itulah nanti yang akan digambarkan di dalam SOTK sebenarnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali Bapak Ibu harus bisa menentukan OPD ini menggunakan pola yang mana. Seperti itu. Karena itu nanti akan menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk menilai kinerja bagi CF-nya. Seperti itu. Itulah yang namanya pertama adalah pola kedudukannya. Seperti ini. Nah, kedudukannya alternatif 1 bisa jadi seperti ini. Oh, ini penggambaran ketika eh, masih ada level ketiga seperti itu kan ya. Ini kan masih ada level ketiga. Level ketiga kalau berdasarkan permenpan 7, maka eh, pejabat penilai maka CF itu paling tidak berada di level keduanya. Level ketiganya sebagai ketua tim seperti itu. Pelaksana koordinasi, pelaksanaan tugas konsultasi selayaknya ketua tim. Tetapi pada prakteknya level 3 itu bisa sebagai pejabat penilai kinerja bagi sebagian CF. Masih dimungkinkan CF itu berada di level ketiganya. Seperti itu. Di sini nanti ada keterangannya ya. Pejabat level 3 menetapkan penilaian kerja atas pengelolaan kinerja di bawah koordinasinya bagi sebagian pejabat fungsional dan pelaksana di bawah koordinasinya. Seperti itu. Tetapi konsekuensinya distribusi predikat kinerja masih di bawah di sini. Jadi nanti kurvanya itu ada di bawah level kedua seperti ini. Kenapa? Supaya seimbang. Karena di sini level 3-nya sudah tidak ada. Jadi nanti untuk kurva peningkatan distribusi kinerja itu ditarik ke atasnya ke atas level 3. Seperti itu. Kalau misalnya masih sudah ada pejabat yang disetarakan pada levelnya, maka kurvanya itu ditarik ke atasnya. Seperti itu. Nah, ini merupakan contoh mekanisme cara pelaksanaan tugasnya ya. Nah, yang berikutnya adalah tentang prinsip-prinsip penugasan. Prinsip penugasan itu yang pertama adalah penugasan itu bisa diberikan oleh pejabat penilai kinerja atau diberikan oleh pimpinan unit organisasi. Artinya penugasan itu yang menugaskan itu bisa orang tuanya, bisa manajernya, seperti itu. Orang tua yang merangkap manajer dan manajer itu sendiri. Tetapi yang menilai kinerja tetap orang tuanya. Penugasan mempertimbangkan kompetensi, keahlian, dan atau keterampilan dengan mengedepankan profesionalisme dan kolaborasi. Diberikan baik bisa secara individu maupun dari tim kerja. Penugasan itu bisa melibatkan lebih dari satu jenis jabatan. Penugasan ditetapkan. Nah ini yang penugasan itu siapa? Bisa jadi tadi ya, pejabat penilai kerja atau pimpinan unitnya. Penugasan dilakukan dengan melihat beban kerja. Ini artinya apa? Jangan sampai seorang CF
karena satu dan lain hal, semua penugasan itu ada di bawah, diberikan kepada dia seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Harus melihat beban kerjanya juga. Kemudian dapat ditugaskan lebih dari satu tim. Dan di sini penugasan itu bisa melalui penunjukan dan atau pengajuan sukarela seperti itu. Bedanya apa? Nanti ada penjelasan di belakangnya. Ini adalah struktur penugasan. Struktur penugasan itu ini titik-titik kenapa? Titik-titik ini hanya masalah siapa yang menugaskan. Jadi kalau seperti ini adalah alternatif yang pertama. Penilai kinerjanya ada di level 1, tetapi yang menugaskan di level keduanya. Seperti itu. Seperti ini kondisi strukturnya. Kalau yang berikutnya di sini, tipologi tipe yang kedua. Pejabat penilai kinerjanya itu ada di level 2. Maka level 2 itu sebagai pimpinan unitnya juga seperti itu. Ini karena hanya satu pejabat, maka mau tidak mau pimpinan unitnya sekaligus sebagai pejabat penilai kerjanya juga pejabat tersebut seperti itu. Ini adalah di sekda ya. Di sekda itu pada antara pertama itu bisa jadi yang menugaskan itu di level ketiganya. Bisa jadi yang menugaskan itu di pejabat level 2-nya. Bisa jadi di sini juga bisa menugaskan seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu seringkali terjadi kebingungan ya. Bedanya apa nih antara struktur organisasi, peta jabatan sama struktur penugasan seperti itu. Di sini tunjukkan bahwa struktur organisasi itu menunjukkan kedudukan CF dan pelaksana. Kalau misalnya struktur organisasinya itu CF-nya itu ada di bawah level 1, berarti artinya apa? Artinya bahwa CF itu yang menjadi pejabat penilai kinerja bagi CF-nya itu adalah level pertama, level satunya. Seperti itu. Kalau peta jabatan, ini adalah menjelaskan susunan dari nama dan tingkatan CPT, CA, dan CF-nya. Dan berapa jumlah masing-masing di dalam strukturnya seperti itu. Membutuhkan berapa, ada berapa, maksimal ada berapa administrator, ada berapa CF muda, ada berapa CF pertama, seperti itu. Itu peta jabatan. Kalau struktur penugasan, itu adalah seperti tadi itu, siapa yang akan bisa memberikan penugasan bagi CF-nya, seperti itu. Bisa jadi struktur organisasi dengan struktur penugasan itu berbeda. Seperti tadi ya. Kalau di sini struktur penugasannya itu seperti ini adalah struktur penugasannya. Kalau ini adalah struktur organisasinya, gitu. Jadi tarik garisnya itu ada di level 1 misalnya seperti itu. Bisa jadi yang menugaskannya di level kedua. Bedanya itu Bapak Ibu. Antara struktur penugasan sama struktur SOTK, struktur organisasi atau struktur kedudukannya. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya nggak usah ya. Nah, sekarang berikutnya adalah mekanisme penugasannya. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa ada dua cara kita itu untuk melakukan penugasan. Bisa jadi penunjukan, bisa jadi pengajuan sukarela. Biasanya kalau penunjukan itu bisa dilakukan di dalam unit, bisa lintas unit, atau bisa lintas instansi. Tapi kalau pengajuan sukarela itu hanya di dalam unit atau hanya lintas organisasi. Kita belum membuka ruang pengajuan sukarela yang sifatnya lintas instansi. Bedanya apa? Kalau pengajuan sukarela itu ACF-nya mengajukan diri untuk melaksanakan tugas yang bukan merupakan tugas yang ditugaskan oleh atasannya. Misalnya saya ditugaskan untuk membuat tahun ini misalnya saya ada 5 penugasan seperti itu. Saya karena merasa saya masih bisa menghandle pekerjaan yang lain, maka saya berusaha untuk mengajukan diri untuk melaksanakan tugas keenamnya seperti itu. Itu merupakan pengajuan sukarela. Dan itu hanya dibuka ruang bagi di dalam unitnya ataupun lintas unitnya saja.
kita belum membuka ruang bagi lintas instansi. Berikutnya, ini adalah instrumen penugasan. Jadi, ya ketika JF itu mendapatkan penugasan atau ya pengajuan segala setelah itu, maka harus ada instrumen penugasannya. Instrumen penugasan itu bisa berupa surat tugas, bisa berupa surat keputusan. Kalau surat tugas itu biasanya pada prakteknya digunakan di dalam unitnya atau lintas unit. Kalau surat keputusan itu biasanya lintas unit atau lintas instansi, seperti itu. Itu yang membedakan antara surat tugas dengan surat keputusan. Tapi kita mengembalikan lagi kepada masing-masing instansi. Tata naskahnya seperti apa untuk memberikan penugasan suatu JF seperti itu. Kemudian, nah berikutnya adalah ketika kita sudah melakukan penyelesaian birokrasi, maka kita seperti tadi ya, kita harus bisa menentukan kedudukannya. Kedudukan JF itu ada di mana, seperti itu. Kemudian peran dari masing-masing JF-nya itu seperti apa, tanggung jawab dan kewenangannya seperti apa, mekanismenya harus diatur seperti apa, dan nanti akan pada saat JF terakhirnya kita harus bisa melakukan pengelolaan kinerjanya seperti apa, seperti itu. Iya, sebenarnya seperti itu saja Bapak Ibu untuk pengaturan di dalam Permen 7. Nah, dari Permen 7 ini sebenarnya Bapak Ibu sudah menindaklanjuti dengan mengeluarkan peraturan bupati ya, peraturan bupati nomor 14 tahun 2024. Nah, seperti tadi ya, Permen 7 itu hanya merupakan menu-menu yang bisa dipilih seperti itu. Nah, Kabupaten Anambas ini harus memilih menu mana yang cocok dengan Kabupaten Anambas seperti itu. Nah, itu nanti akan tertuang di dalam peraturan bupatinya itu. Seperti itu. Nanti saya dengan Aipan udah mencoba untuk membacanya. Sebetulnya sudah sangat lengkap ya. Dan kalau menurut saya bahkan terlalu lengkap ya. Jadi sebenarnya sudah sangat sudah sangat jelas ya apa yang diatur di dalam peraturan bupati ini. Jadi nanti misalnya OPD 1 itu pola kerjanya seperti apa? Itu sudah tercantum di dalam peraturan bupati ini seperti itu. Mungkin Mas Ivan bisa menjelaskan. Nah, kira-kira apa yang bisa penerapannya seperti apa di Kabupaten Anambas itu berdasarkan peraturan bupati nomor 14 ya tahun 2024 seperti itu. Mungkin silakan Mas Ivan bisa menjelaskan. Ya, baik. Terima kasih Mas Oko. Ini seperti tadi Mas Oko sampaikan ya, kita sudah mencoba membaca rancak yang dalam bentuk ini ya, dalam bentuk apa? Word ini peraturan Bupati nomor 14 tahun 2024. Nah, biasanya setelah peraturannya itu muncul, biasanya sudah langsung sudah terselesaikan masalah kita untuk menyelesaikan ini. Nah, lalu terlupakan bahwa dalam implementasi itu juga tetap harus mengacu lagi kepada peraturan ini, peraturan yang Bapak Ibu buat sendiri. Sebentar saya coba share screen. Nah, di dalam peraturan yang dibuat ini sebenarnya sudah sangat baik. Jadi selanjutnya adalah tentang implementasinya. Nah, apakah ini sudah diimplementasikan dengan benar? Tentunya nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa menilai ya. Nah, seperti kita lihat di sini di bab 2 halaman 15 itu kan mekanisme kerja itu terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan terakhirnya adalah evaluasi. Nah, di tahapan perencanaan ini artinya adalah ketika Bapak Ibu nanti mau memasuki tahun kinerja baru, itu kan sebenarnya sudah terlihat ya dari perencanaan anggaran, bahkan
Jadi OPD mana atau misalnya unit organisasi mana dia akan melaksanakan apa sih tahun depan gitu, tahun 2025 misalnya seperti itu. Nah, maka sebelum membuat membuat tim kerja berdasarkan dari peraturan yang Bapak Ibu kembangkan juga ini sendiri, berarti pertama itu harus menetapkan perjanjian kinerjanya. Nah, kalaupun belum sampai penetapan sampai di tanda tangan, setidaknya draft perjanjian kinerja tahun 2025 itu sudah bisa menjadi salah satu pegangan untuk membuat timnya. Nah, kemudian misalnya nih di dalam salah satu perjanjian kinerjanya yang walaupun masih draft nanti, misalnya di bagian organisasi meningkatkan nilai RB dari CC menjadi BB misalnya seperti itu. Nah, nanti kemudian uh, pejabat penilai kinerja di sini adalah bagian organisasi, kabak organisasi akan merumuskan strategi mencapai nilai BB tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu silakan berarti kan melalui cascading kan rencananya akan dilakukan ini seperti itu. Nah, kemudian nanti dari rencana pencapaiannya itu ini cuma satu PK contohnya ya Pak ya. Nah, dari perencanaan tersebut nanti maka akan bisa Bapak petakan kira-kira membutuhkan kompetensi pegawai yang seperti apa. Nah, kalau misalnya kompetensi pegawainya ternyata tidak dimiliki di bagian organisasi, misalnya terus memerlukan untuk pelibatan dari unit lain, maka itu bisa dilakukan uh, permohonan untuk pelibatannya. Nah, itu nanti itu masih masuk di dalam tahapan perencanaan. Nah, kemudian di perumusan strategi pelaksanaan, di situ nanti dia akan menentukan pelaksanaan tugasnya dalam itu apakah akan dikerjakan dalam tim kerja atau dalam individu. Tentunya kalau beban kerjanya kecil itu nanti cukup dilakukan oleh individu. Tapi kalau beban kerjanya besar dan cukup kompleks maka dibentuk dalam tim kerja. Nah, tadi sudah saya jelaskan ada penentuan kebutuhan pelibatan pejabat fungsional. Nah, ini kalau memang uh, kebutuhan dari kompetensi yang diperlukan untuk mencapai target kinerja organisasinya memang ternyata tidak terdapat di unit organisasi tersebut. Kalau dalam contoh tadi adalah misalnya di bagian uh, organisasi. Kalau sebagai contoh, kalau di kami di perumusan kebijakan Deputi Bidang Kelembagaan, kebetulan di Asdep perumusan kebijakan kami tidak memiliki pegawai yang mengerti dan memang mengerti ataupun memang diberikan tugas mengenai pengelolaan keuangan, sehingga di awal tahun Pak Asdep itu akan diberikan satu orang PIC dari Sekretariat Deputi yang merupakan pengelola keuangan untuk membantu pelaksanaan pengelolaan keuangan di setiap perumusan kebijakan. Nah, jadi ini nanti di bagian B ini sudah bisa melihat kebutuhannya. Tentunya biasanya ini seringkali kita disampaikan, oh kami kurang orang, kami tidak ada yang mengerti tentang ini. Nah, itulah karenanya kita dalam perumusan ini mencoba untuk bisa meminjam atau melibatkan teman dari unit lain. Nah, setelah terbentuk tim, maka kemudian dilakukan penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan dan anggarannya. Nah, di sini nanti tidak hanya oleh pejabat pemimpin unit organisasinya, tapi akan sangat baik jika melibatkan juga JF dan pelaksananya. Jadi misalnya kira-kira apa yang diperlukan nanti pejabat fungsional dan pelaksananya bisa dilibatkan untuk merancang
pelaksanaan kegiatan dan anggarannya untuk mencapai target kinerja tersebut. Nah, kemudian di dalam tahap pelaksanaan, ini berarti tim sudah terbentuk ya, tim ataupun individu. Nah, kemudian nanti jika dia bentuknya tim, maka nanti ketua tim akan menyusun rincian pelaksanaan kegiatan dan pembagian peran di dalam timnya. Jadi, sesuai dengan Permen 46, pegawai itu harus memiliki peran dan hasil. Nah, jadi di sini nanti ketua tim itu misalnya tadi membuat dalam upaya pencapaian nilai RB, peningkatan nilai RB. Nah, nanti akan ada nih misalnya yang anggota A itu dia bertanggung jawab untuk pemantauan dari dari aspek apa, siapa dari aspek siapa seperti itu. Jadi nanti setiap anggota di dalam tim dia harus memiliki peran dan hasil yang unik. Nah, lalu itu semua dimasukkan ke dalam SKP masing-masing. Nah, kemudian setelah itu ada monitoring perkembangan dan pemberian umpan balik atas pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini artinya uh, ada penyampaian hasil, kalau kami sebutnya adalah hasil antara, output antara, di mana misalnya berapa minggu sekali atau berapa bulan atau sebulan sekali seperti itu misalnya kita diminta untuk memberikan hasil dari waktu tersebut, apakah dalam bentuk telaahannya misalnya atau hasil kegiatannya atau seperti itu. Nah, itu harus mendapatkan umpan balik. Jadi umpan balik ini bentuknya wajib karena keputusan untuk selesai apakah sudah tercapai atau tidak itu kan berdasarkan ekspektasi dari pimpinan, sehingga umpan balik ini harus diberikan, harus disampaikan apakah sudah cukup atau masih ada perbaikan. Nah, umpan balik ini dalam tahap yang tahap yang lebih pendek itu diberikan oleh ketua tim. Nah, tapi kalau dalam tahap yang lebih panjang yang itu oleh pejabat level 2-nya, atau tadi kalau kita contohkan tadi adalah berarti dari kabak organisasinya. Nah, kemudian nanti semuanya tentu yang dilaksanakan oleh tim atau individu harus disampaikan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada pejabat level 2 untuk yang menjadi penilai paling akhir untuk apakah sudah selesai atau tidak untuk ekspektasi kinerjanya. Nah, kemudian di tahapan terakhir adalah mengenai tahapan evaluasi, di mana di sini kalau evaluasi itu kan dilakukannya adalah setelah selesai semua. Nah, misalnya ternyata menurut Pak Kabak organisasi semua tahapan-tahapan pelaksanaan itu sudah oke, tapi ternyata hasil akhirnya misalnya ternyata belum jadi BB nih, masih masih belum nyampe gitu. Nah, kira-kira apa yang salahnya, apa yang perlu diperbaiki sehingga nanti bisa pada tahun depan bisa ditingkatkan kembali pencapaiannya agar bisa lebih tercapai seperti itu. Itu tahapan evaluasi. Nah, biasanya yang paling banyak terlewatkan adalah di tahapan perencanaan. Ini jadi sebenarnya tahun ini kami pun mau sudah mulai menilai sistem kerja berdasarkan prosesnya, apakah prosesnya dilakukan dengan benar sesuai dengan Permen 47 atau tidak. Nah, tapi ternyata memang setelah kita coba alat tools yang kami kembangkan, ternyata masih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan di sistem kerjanya, sehingga tahun ini untuk kebaikan bersama, nilai RB-nya tidak terlalu melorot juga, akhirnya kita kembali ke tata cara penilaian RB di tahun 2023 kemarin. Nah,
perencanaan ini yang paling sering terlewatkan, dan yang kedua adalah tidak adanya pembagian peran hasil kepada anggota tim, sehingga mengakibatkan ada anggota tim yang hanya menjadi free rider atau yang bisa dibilang tidak bekerja sama sekali seperti itu. Dan ada juga yang akhirnya satu tim itu memiliki SKP yang sama begitu. Nah, padahal di dalam Permen 46 itu seharusnya tidak terjadi seperti itu. Jadi kami sangat meng-highlight ya, mewanti-wanti agar setelah ini kan sudah ditetapkan, maka selanjutnya adalah penerapannya agar bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan ini. Demikian, Mas Opo, saya kembalikan. Iya, terima kasih Mas Irfan. Hebat. Jadi memang, belum buka video. Iya, jadi memang seperti itu Bapak Ibu. Jadi Permen 7 itu merupakan menunya. Tinggal nanti masing-masing kabupaten ya, masing-masing instansi pemerintah itu mau memilih menu yang mana itu tuh kami serahkan kepada masing-masing instansinya seperti itu, tergantung dari memang karakteristik dari masing-masing instansi ya. CF-nya itu mau jawab nilai kinerjanya di mana, nanti masing-masing ada konsekuensinya. Siapa yang dapat menilai kinerjanya, siapa yang memberikan penugasan, mekanismenya penugasan seperti apa, seperti itu. Itu tergantung dari masing-masing instansi seperti itu, dan itu sudah tertuang di dalam keputusan Bupati 16 nomor 14 tahun 2024 seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Johan atas paparan singkat kami ya. Nanti mungkin kita lebih banyak diskusi ya Pak Johan ya. Mohon izin. Ya, terima kasih Pak Doko. Mungkin sedikit saya mau sampaikan Pak. Jadi barangkali mungkin informasinya ini sudah Bapak terima juga bahwa kita di Anambas ini sudah, karena berdasarkan amanat peraturan undang-undang, sudah melakukan penyederhanaan birokrasi juga Bapak. Jadi melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan yang menyesuaikan dengan sistem kerja ya. Mungkin bagian Nortal mungkin sudah pernah menyampaikan, sedikit saya mau sampaikan. Jadi pada tahun 2021 pemerintahan Anambas itu telah menyelesaikan 2 tahapan penyederhanaan birokrasi Pak. Itu penyederhanaan birokrasi organisasi dan penyetaraan jabatan dari struktural ke fungsional dengan capaian sebesar 101% Pak. Jadi kita juga sudah melakukan itu. Di tahun 2004 ini pemerintah Anambas sudah akan menyelesaikan tahapan akhir dari penyederhanaan birokrasi ini, yaitu penyelesaian sistem kerja. Hal ini telah kita wujudkan melalui penetapan peraturan bupati yang tadi Bapak sampaikan itu. Jadi kita implementasikan melalui Perbup untuk penguatan selanjutnya akan kita terapkan. Jadi harapan kami dengan penyesuaian sistem kerja ini nanti untuk bisa mendorong atau mewujudkan organisasi yang lebih fleksibel. Jadi yang berorientasi pada hasil. Jadi mempermudah sistem kerja. Jadi mungkin nanti memperdalam keterkaitan dengan yang Bapak sampaikan tadi itu, sistem kerja kita bisa bekerja di instansi satu ke instansi yang lain. Jadi mungkin format caranya itu mungkin nanti kami tentu akan menyesuaikan apakah misalnya sistem penugasan melalui SK atau perintah tugas atau mungkin atas. Kami pernah di Anambas ini Pak, karena ada beberapa OPD lah keterkaitan dengan misalnya dinas pendidikan, saya ngasih contoh Bapak, bahwa mereka itu kan dinas pendidikan, dinas kesehatan, khususnya mereka misalnya dalam ada pelaksanaan pembangunan misalnya, puskesmas kalau di kesehatan, sekolah di pendidikan, jadi mereka itu kan membutuhkan orang teknis Pak. Jadi biasanya mereka menyurati teman-teman di PU untuk meminta staf pegawai kita di PU untuk melaksanakan tugas di instansi yang tadi, dinas pendidikan ataupun kesehatan. Kalau dulu tuh gitu Pak, jadi kita nanti atas permintaan surat dari dinas tersebut, nanti baru dibalas dari dinas PU menyertai dengan nama-nama orang yang diperlukan. Apakah sistemnya seperti itu atau ada cara yang lain? Tentunya nanti kita akan coba menyesuaikan tentang pegawai bisa melaksanakan tugas dari instansi yang satu ke instansi yang lain tersebut Bapak. Jadi mohon nanti sebagai pencerahan yang selanjutnya
Terima kasih apa yang sudah Bapak sampaikan. Saya juga memberikan ruang kepada teman-teman yang lain untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan mumpung ada Pak Tanandoko nih dengan Pak Irfan. Jadi kita hari ini berdiskusi untuk mendapatkan ilmu yang lebih luas lagi supaya nanti ke depannya kita akan lebih baik. Mungkin Pak Yohan ada yang mau ditambahkan, silakan. Baik, mohon izin Pak Sekda, Pak Asisten, Pak Handoko, Pak Irfan, mohon izin Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah. Mungkin di sini saya menambahkan sedikit saja Pak, izin bahwa kita sudah memilih menu-menu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Handoko, itu sudah kita tuangkan di dalam Perbu 14 tahun 2024. Nah, jadi memang atas berbagai pertimbangan kita memilih menu bahwa yang menjadi pejabat penilai kinerja itu untuk perangkat daerah yang sudah terdiri dari 2 level, hanya berdiri 2 level itu ada di bawah pejabat level 2. Jadi ada di bawah pejabat administratornya. Nah, itu sebenarnya semua sudah lengkap di dalam lampiran perbuk tersebut, tinggal masing-masing perangkat daerah atau unit organisasi tinggal mengecek kira-kira untuk unit organisasinya ada di pilihan nomor berapa, ada di menu yang mana gitu. Itu tinggal dicek. Nah, nanti tinggal disesuaikan saja sebenarnya sesuai dengan menu yang sudah kita tetapkan di dalam perbuk tersebut. Nah, mungkin itu Pak sedikit tambahan dari saya. Mungkin selanjutnya bisa kita buka ruang untuk berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yohan. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan atau mungkin mau setelah apa yang disampaikan oleh Pak Noko tadi dengan Pak Irfan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Kami persilakan. Pada teman-teman Ada? Bapak Rektor, ya. Atau sudah paham semua? Karena nanti Pak Yohan mungkin kita perlu secara langsung juga menyampaikan perbuk ini kepada teman-teman PD ya, supaya pemahaman tadi atau pencerahan yang disampaikan oleh Pak Noko dan Pak Irfan tadi betul-betul sesuai dengan apa yang diharapkan oleh teman-teman di perangkat daerah. Silakan teman-teman, ada? Izin Pak, tadi dari JFP Bapeda ada yang raise hand Pak. Sepertinya Pak. Oh ya, silakan. Baik, mohon izin Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mohon izin dan terima kasih atas waktunya. Jadi mungkin sedikit perkenalkan, saya dari JFP dari Bapeda, ingin mempertanyakan beberapa hal berkaitan dengan diimplementasikannya ataupun disahkannya berkaitan dengan regulasi ini. Jadi mungkin untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaan yang agak mendasar, yang pertanyaannya ada beberapa kepala daerah ataupun kepala OPD memiliki persepsi yang berbeda, Pak. Yang pertama, di dalam regulasi ini itu kan dikenal dengan JF saja, jabatan fungsional. Sementara di JF itu ada urutannya, Pak ya. Ada pertama, ada muda, ada madya, utama. Nah, mohon izin kami coba mempertanyakan dan mungkin sifatnya minta kejelasan ataupun kami juga saya secara pribadi ingin mendapat penjelasan secara langsung dari Kemenpan Pak Prihandoko dan juga Pak Irfan, bahwasanya dulu pejabat muda yang disederhanakan itu kan ada yang dari Kasubit dan menjadi muda pada saat ini. Nah, itu sekarang posisinya itu Pak, apakah sekarang pengawas jabatan administrasi, jawaban struktural, itu pengawas itu jika dalam satu tim, pengawas itu bisa menilai fungsional muda, Pak. Nah, jadi muda ini, jabatan fungsional muda itu berada di bawah pengawas. Nah, sementara dulu jabatan muda ini kan adalah pengawas dulu, Pak. Nah, sekarang di prakteknya itu ada beberapa kepala daerah, malah di Batam contoh prakteknya Pak ya, ataupun di Anambas mungkin ada beberapa kepala OPD yang masih menafsirkan bahwasanya seperti itu kinerjanya sekarang sudah berubah, tidak ada lagi muda itu semua staf semuanya sama. Jadi kalau ini lapornya itu kepada pengawas, bahkan kemarin sempat disampaikan muda itu yang menilai itu adalah
pengawas. Nah, ini seperti apa? Kami mengikut saja kalau seandainya memang seperti itu yang sudah disampaikan, ya kami coba mengikuti saja seperti apa mekanismenya. Tapi sepertinya di dalam Permen PAN yang sudah diterbitkan beberapa kali, sepertinya tidak seperti itu implementasinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tadi, mohon maaf Pak, ini berpengaruh dengan pendapatan. Contoh di Batam Pak. Pejabat pengawas itu karena adanya berlaku seperti ini, pejabat pengawas dengan pejabat fungsional itu berbeda Pak. Jadi pengawas itu lebih ditinggikan. Ini sedikit ini berpengaruh dengan pendapatannya. Jadi kemarin sempat digemborkan bahwasanya tidak ada mengalami penyesuaian, tidak ada berimbas terkait dengan itu, sama saja. Nah, sementara ternyata praktiknya ini berbeda. Itu yang pertama Pak. Yang kedua, saya coba tanyakan, ini jika kan kondisi real Pak ya di Anambas itu sekarang kita mengalami banyaknya keterbatasan sumber daya manusia. ASN itu sangat terbatas. Nah, jadi di semua daerah, semua OPD kita mengalami tarik-menarik ASN yang ada, baik di golongan 2-nya, golongan 3-nya, ataupun pejabat-pejabat yang sekarang sudah dipromosikan, itu terjadi kekosongan. Nah, terkait dengan ini kami coba tanyakan. Ini mekanismenya jika salah satu pejabat fungsional ditunjuk oleh salah satu OPD, apakah kita bisa ada mekanisme tersendiri? Dengan maksudnya mekanismenya kami dari fungsional mengiyakan terlebih dahulu ataupun bisa menolaknya, Pak. Karena ini kalau seandainya bisa di jalan tiba-tiba keluar SPT, wajib nih, karena kan itu kan perintah, Pak ya. Selagi itu ada sesuai dengan aturannya, selagi itu adalah perintah, itu wajib dilaksanakan. Nah, ada nggak mekanismenya kami untuk menolaknya ataupun ada mekanisme yang lain? Kami ada approval dulu kami dari fungsional. Karena seperti praktiknya saat ini, itu untuk mengelola di OPD yang ada saja, yang ada saat ini, contoh saya di Bapeda, itu banyak tuh perencana muda. Sempat kemarin digalakkan, wah kenapa nggak di-switch saja dari sana untuk mengisi kekosongan yang ada. Sebenarnya prakteknya itu berbeda Pak implementasinya. Perencana muda yang ada di Bapeda, itu mesinnya Bapeda, perencanaan. Berbeda dengan perencana muda yang ada di OPD, ini berbeda Pak. Jadi kita lebih cenderung kepada wilayah kerjanya itu koordinator Pak. Bukan permasalahan penginputan program, penginputan DPA, tidak seperti itu. Memang nama jabatannya sama. Namun pekerjaannya tusinya itu berbeda Pak. Nah, makanya ini sering terjadi miskomunikasi terkait dengan hal ini. Nah, makanya kami coba sampaikan, ada nggak mekanisme itu untuk mengelola di Bapedanya saja ataupun di OPD yang ada saat itu, kita sudah agak keterbatasan. Kan di Bapeda juga kekurangan ASN Pak ya. Nah, sementara kita di SPT kan juga. Nah, ini apakah mekanisme itu ada? Itu yang kedua. Yang ketiga Pak, ini umpamanya nih, banyak nih sudah di SPT kan. Reward-nya seperti apa nih Pak? Ini mohon maaf Pak ya, mohon maaf. Untuk mengerjakan sekarang, itu penghasilan kita kan tetap nih Pak. Nah, ini di SPT kan oleh 3 OPD umpamanya, 2 OPD diperbantukan. Apakah ada reward tersendiri untuk ASN yang melaksanakan hal ini gitu? Ini mohon maaf Pak. Jadi kalau seandainya sama saja, ya kita melaksanakan input 1, keluarannya 1 gitu. Tidak ada reward apapun. Ya untuk apa gitu? Sementara kita menyelesaikan permasalahan yang ada dulu gitu. Dan kalau seandainya kita mencoba melakukan itu secara komprehensif, pastinya itu titik-titik akan terjadi kebobolan, malah akan banyak terjadi miskomunikasi. Mungkin itu 3 pertanyaan berkaitan dengan ini untuk kesempatan pertama, dan mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Mungkin Pak Priandoko bisa ditanggapi Pak. Ini biasa Pak, jadi keluhan orang-orang daerah, standarnya sebenarnya di daerah kita kenapa seperti ini? Karena belum memenuhi kota kepegawai yang diperlukan. Jadi memang masih terbatas. Nah, akibatnya mungkin ketika diperbantukan ke tempat lain, mungkin mereka merasa keberatan mungkin. Tapi sebenarnya sebagai ASN harusnya memang harus siap. Dan namun kami memang jika standar pegawai sudah terpenuhi, memang tidak ada alasan kita untuk menolak gitu. Tapi kondisi daerah kita masih keterbatasan ini, itu maksudnya Pak. Mungkin dipersilakan Pak Priandoko. Iya, izin Bapak Sekda, Bapak dari Bapeda ya. Jadi pertanyaan pertama, ada beberapa pertanyaan Pak ya. Untuk pertama itu yang menilai CF muda siapa? Jadi mungkin saya
boleh paparkan ini ya, boleh saya gambarkan. Jadi seperti ini, belum. Nah, jadi Pak, untuk kondisinya seperti ini ya. Kondisinya misalnya yang lama itu seperti ini sebelum adanya PSO. Strukturnya masih ada semua seperti itu. Masih ada level 1, level 2 ada sekretariat ada di apa namanya di bidang ada level 3-nya juga ada, kasubnya seperti itu. Nah, sekarang yang menjadi masalah salah satu dari ini di ini yang sebelah sini kedua-duanya disetarakan menjadi di sini kan ya. Beliau menjadi CF. Maka yang menilai siapa? Yang menilai jelas ya adalah di level 2-nya. Level 2 dari sini. Yang menjadi banyak pertanyaan itu ketika salah satu dari CF itu salah satu dari struktur itu disetarakan. Yang ini disetarakan. Tapi yang ini tetap. Nah, ini kan ya. Nah, yang menilai ini siapa sekarang? Yang menilai ini bukan ke samping, tapi ke atas. Seperti itu. Jadi tidak ada apa namanya tidak ada keluhan. Dulu beliau itu seorang yang satu level dengan saya seperti itu. Sekarang yang menilai saya kok menjadi adalah selevel itu, bukan seperti itu. Yang menilai ditarik ke atasnya. Jadi yang ini pun penilainya ditarik ke atas, bukan sejajar ke sini. Biarpun memang masih ada level 3 di sini, masih ada kasub di sini. Misalnya ada kasub TU di sini. Bukan dia yang menilai kinerjanya, tetapi kinerja dari GF yang disetarakan ini naik di atasnya seperti itu. Nah, mungkin itu penjelasannya. Ya, dan rombongan-rombongan yang rombongan dan memang yang awalnya ada di situ ya tetap polanya seperti itu. Tapi yang banyak menjadi pertanyaan itu adalah ketika apa namanya seorang jabatan administratif, jabatan pengawas disetarakan, maka yang menilai itu menjadi level di atasnya. Seperti itu. Itu pertanyaan pertama ya. Kemudian berikutnya adalah pengawas lebih tinggi dibandingkan dengan JF. Ini sebenarnya ini sama seperti banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Jadi memang pada prakteknya ketika seorang jabatan administrasi disetarakan, itu seringkali take home pay-nya itu lebih besar dibandingkan dengan JF yang murninya seperti itu. JF memang yang JF murni seperti itu. Seringkali apa namanya terjadi seperti itu. Itu memang tidak apa-apa ya. Itu memang terjadi seperti itu. Nah, pendapatan itu akan berubah ke realnya, ke misalnya sekarang kalau belum ada rotasi sama mutasi itu masih ada perbedaan nih antara JF yang murni dengan JF hasil penyetaraan seperti itu. Itu sering kali terjadi, tetapi JF pendapatan itu akan sama ketika nanti ada rotasi dan mutasi bagi JF yang hasil penyetaraan itu. Nah, di kami pun seperti itu, Pak. Di Menpan pun kalau JF muda dan pengawas itu sama grade-nya 10 seperti itu. Kalau madya itu di 12, kalau kepala bidang atau kepala bagian itu ada di 13 seperti itu. Jadi mau tidak mau kalau misalnya ada penyetaraan di kepala bidangnya itu, maka grade-nya masih di 13. Sehingga ada perbedaan nih antara X penyetaraan di 13, apa namanya, yang JF madyanya di 12 seperti itu. Memang seperti itu karena memang amanat dari Bapak Presiden mengatakan tidak boleh ada penurunan penghasilan seperti itu. Sampai kapan? Sampai adanya mutasi dan rotasi bagi JF hasil penyetaraan itu seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya ada rotasi atau ada mutasi dari eh, satu unit ke unit yang lain itu otomatis akan masuk ke dalam ranahnya si JF Madya yang polanya si JF Madya seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya terkait dengan reward ini Pak. Memang di dalam Perintah 7 kami tidak bisa mengatur sampai ke rewardnya. Jadi memang kita hanya mengatur mengenai polanya, pola bagaimana kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi pada saat apa namanya pelaksanaan sistem kerja seperti itu. Kalau reward itu sebenarnya seperti tadi Pak Sekda katakan ya, kita
kita adalah prajurit seperti itu. Saya sendiri adalah prajurit. Mau ditempatkan di mana, mau berikan tugas seperti apa ya harus bersedia seperti itu. Nah, tetapi pada prakteknya Bapak Ibu nanti mungkin bisa Bapak Ibu apa namanya studi banding ya. saya sering menyatakan ada salah satu daerah yang memang memberikan reward ketika satu tim itu berhasil menyelesaikan kinerja memang kinerjanya itu bersifat strategis, maka akan diberikan reward di akhir pelaksanaan kinerjanya seperti itu. Dan itu nanti ada pembagiannya yang ketuanya berapa, anggotanya berapa seperti itu. Nah, itu bisa diberlakukan di Pemda karena apa namanya anggarannya bisa diatur tersendiri seperti itu. Tapi kami tidak bisa menyatakan itu di instansi pusat karena memang melakukannya berbeda seperti itu. Tapi ketika Bapak Ibu memberikan apa namanya menanyakan tentang reward, memang kami tidak bisa mengatur di dalam permenpan ini karena permenpan ini tidak mengatur mengenai reward, hanya mengatur mengenai bagaimana cara kita untuk melaksanakan pekerjaan seperti itu. Ini seperti itu. Mas Iwan Ivan ada tambahan? Ya, baik, terima kasih Mas Oko. Menyambung terkait yang reward dulu ya. Yang reward itu kami sangat tidak menyarankan, kan memang ada beberapa daerah yang memberikan tambahan pendapatan untuk apa namanya pelaksana atau mungkin JF pertama yang ditunjuk untuk menjadi ketua tim seperti itu dengan banyak alasan. Ada yang bilang beban kerjanya nggak sesuai dengan jenjang keahliannya ataupun apa seperti itu nih. Sebenarnya dengan ada pernyataan seperti itu, ini kembali nih berarti tadi pelaksanaan sistem kerjanya kurang tepat berarti. Karena begini, ketika sebuah pekerjaan, sebuah PK dipercayakan diketuai oleh JF pertama, itu kan artinya eh, apa pekerjaan tersebut, PK tersebut memang bukan PK yang terlalu berat, yang hanya masih memerlukan pengetahuan yang cukup pengetahuan dari JF pertama saja seperti itu. Nah, sehingga eh, seharusnya tidak ada kalimat itu apa itu lebih besar daripada beban kerjanya. Nah, seperti itu. Jadi makanya ketika mau menunjuk seorang menjadi ketua tim juga pertimbangkan kompleksitas dari kegiatan atau target kinerja yang akan diemban oleh tim tersebut, oleh ketua tim tersebut. Nah, kemudian juga terkait reward, memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Oko bahwa kita tidak memberikan, apa namanya, tidak dapat memberikan pengaturan mengenai reward ini. Nah, kalau di daerah ada beberapa yang langsung memberi apa tadi memberikan tunjangan untuk yang itu, tapi itu sangat tidak kami sarankan. Nah, terus tadi disampaikan Mas Oko juga ada daerah yang cukup baik uh, memberikannya adalah tadi uh, hadiah ya, reward yang berupa hadiah di akhir capaian kinerjanya. Jadi kalau misalnya tadi saya contohkan ada PK di bagian organisasi bahwa tahun 2025 harus nilai RB-nya harus BB misalnya seperti itu. Nah, kalau tercapai BB maka bisa mendapatkan misalnya untuk satu tim ini mendapatkan 10 juta misalnya gitu. Nah, nanti 10 jutanya ini hanya diberikan ketika memang nilainya itu berhasil mencapai BB atau lebih. Kalau kurang berarti tidak mendapatkan seperti itu. Nah, itu hal-hal ini bisa ditempelkan kepada apa namanya target-target kinerja yang prioritas. Misalnya tadi RB kan tentu menjadi salah satu yang selalu jadi eh, utama ya dari semua instansi termasuk Menpan juga mengejarnya RB atau nilai sakit atau misalnya ada lagi nih dari janjinya janji kepala daerah misalnya menurunkan tingkat pengangguran menjadi 0,5% misalnya gitu. Nah, kalau bisa berhasil seperti itu baru mendapatkan seperti apa. Nah, itu
silahkan bisa diatur sendiri. Nah, yang menarik tapi dari semua yang kita bicarakan itu seringnya meminta adanya reward, tapi tidak ada yang pernah minta punishment. Nah, jadi kalau memang mau mengatur ada reward, kan lebih baik juga jika nanti Bapak Ibu juga memikirkan punishment-nya. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah dibagi peran tugasnya, peran hasilnya, tapi terus kemudian dia tidak melaksanakan sama sekali atau dia malah jadi free rider seperti itu. Nah, itu juga silahkan bisa dipikirkan. Mungkin misal bisa saja misalnya 2 tahun berturut-turut, 3 tahun berturut-turut dia tidak berhasil, dikembalikan lagi ke laksana misalnya seperti itu diturunkan. Karena pada dasarnya itu sudah ada di peraturannya, di peraturan tentang JF seperti itu. Nah, kemudian tadi terkait JF pertama, muda, madya, utama, itu pada dasarnya semuanya itu adalah sejajar. Jadi tidak ada jenjang keahlian itu tidak menunjukkan seseorang lebih tinggi dibanding yang lain. Jadi itu semuanya sejajar. Nah, di kami pun semuanya sejajar. Nah, cuma memang tadi untuk yang jenjang keahlian yang lebih tinggi biasanya diberikan tugas yang memang lebih kompleks seperti itu. Cuma bukan berarti juga yang lebih tinggi jenjangnya tidak bisa menjadi anggota di tim yang lain. Jadi kalau di tempat kami sendiri, yang madya ada yang menjadi menjadi ketua di PK yang kompleksitasnya tinggi. Tapi kemudian yang madya ini juga ada menjadi anggota di tim kerja yang kompleksitasnya lebih rendah seperti itu. Nah, jadi ketika dia menjadi anggota di tim kerja yang kompleksitas mudah, lebih rendah, maka JPT Madya ini lebih banyak diberikan tugas terkait hal-hal yang sifatnya koordinasi dengan tim lain seperti itu. Tapi kalau seperti kayak hanya untuk pelaahan, penyiapan bahan itu masih kita dapat berikan kepada teman-teman yang masih JF pertama atau pelaksana seperti itu, bahkan muda seperti itu. Itu yang saya dapat tambahkan. Terima kasih. Silakan Mas Oko. Baik, terima kasih Pak Biandoko dan Pak Irfan. Saya kira cukup jelas ya Pak dari Bapeda. Karena memang sistem penugasan ini menurut saya kan ini untuk bukan secara diberikan kebebasan OPD mau minta diperbantukan kepada staf-staf ataupun JF yang ada di masing-masing OPD. Saya kira mungkin sistemnya itu penugasan tertentu. Jadi kalau tentu nanti diperlukan harus seperti menyampaikan gitu kesiapan ataupun kepada OPD masing-masing gitu. Jadi nanti kalau tidak, menurut saya jadi berbahaya gitu. Jadi nanti sebebasnya OPD gitu untuk meminta bantuan kepada masing-masing ASN yang ada di OPD-OPD lain, saya kira nanti justru jadi masalah. Saya kira kita coba untuk menerapkan perbup yang sudah kita jalankan ini gitu. Nanti tentunya untuk lebih jelas, saya kira kita nanti akan mencoba untuk mendetailkan ini supaya nanti dalam pelaksanaan itu tidak terjadi kegaduhan gitu. Karena nanti masing-masing OPD menganggap mengganggu kinerja yang ada di tempat mereka masing-masing akibat dari ASN-nya diambil ataupun diminta untuk diperbantukan ke OPD yang lain gitu. Saya kira kita juga tidak menerapkan perbup ini lalu membuat kegaduhan atau kekacauan yang mengakibatkan menurunnya kinerja di masing-masing OPD. Justru tujuan kita adalah meningkatkan kinerja masing-masing OPD itu gitu. Saya kira ini harus kita sepakati teman-teman bahwa perbup ini sudah jadi, maka kita harus menjalankan dan sebenarnya harus pelan-pelan gitu, tidak bisa sekaligus. Nanti mungkin kalau kita masih ragu,
dengan hal yang kita lakukan di sini, tentu kita perlu untuk berkoordinasi, kita mendapatkan pendapat dari teman-teman dari Menpan, Pak Handoko dan juga mungkin Pak Irfan. Saya kira itu. Mungkin ada yang lain lagi? Masih ada? Ini jam ngantuk ini. Izin Pak Sekda. Silakan. Boleh menambah sedikit Pak, izin. Ya, jadi tadi sudah sangat jelas ya sebenarnya dari Pak Handoko dan Pak Irfan menyampaikan bahwa sebenarnya salah satu tahapan yang sering terlewatkan oleh kita adalah pada saat tahapan perencanaan. Nah, sebenarnya jika kita kaitkan dengan regulasi yang ada saat ini, idealnya kan setiap awal tahun itu kita mesti melaksanakan yang namanya dialog kinerja. Nah, mungkin disinilah sebenarnya kunci utama kita untuk memperkuat tahapan di perencanaan itu. Jadi bagaimana kita bisa melaksanakan dialog kinerja yang dulu juga sudah pernah atau sudah sangat sering disampaikan oleh BKPSDM, terutama dalam penyusunan SKP di awal. Nah, itu harus melalui dialog kinerja. Nah, mungkin dari situlah nanti akan terlihat JF ataupun pelaksana mana yang memang beban pekerjaannya sudah berlebih, sudah over. Dari situ juga akan kelihatan nanti JF dan pelaksana mana yang mungkin bebannya masih bisa nih diisi oleh beban-beban pekerjaan yang lain. Nah, mungkin dari situ nanti ketika ada permintaan dari unit organisasi lain untuk membantu salah satu kinerja yang dimilikinya, nah mungkin dari pejabat penilai kinerja JF tersebut bisa melihat, oh ini JFA mungkin masih bisa nih membantu karena beban pekerjaannya masih belum terlalu full. Mungkin itu bisa menjadi salah satu strategi juga. Izin Pak, mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Benar itu yang Pak Yohan sampaikan. Memang dari awal mestinya sudah terlapor dari masing-masing perangkat daerah itu keterkaitan dengan kinerja kerja yang dibebankan kepada masing-masing pelaksana ataupun JF yang ada di masing-masing OPD tersebut. Karena kan sekarang kita masih banyak nih yang ada keluhan juga di pegawai, ini saya, kenapa kamu santai betul, saya tidak dikasih kerja Pak dari OPD-nya. Nah, kalau nggak dikasih kerja sepanjang kepala OPD, nah nanti kita kasih kerja gitu. Menurut saya ini penerapan ini menurut saya menguntungkan teman-teman OPD yang lain. Jadi kalau kepala dinas yang tidak menugaskan ASN yang ada di tempat dia, ya mungkin kita bisa minta untuk dia berpartisipasi OPD yang lain ya. Jadi banyak tuh keluhan-keluhan di pegawai-pegawai kita juga yang katanya terbatas pegawai, tapi justru ada pegawai yang tidak dipekerjakan gitu. Mungkin dia tidak sesuai di situ, mungkin ya bisa diperbantukan di OPD yang lain gitu. Jadi memang kita juga nanti berharap dalam pelaksanaannya tidak mau juga membebani kepada satu orang yang dianggap punya kemampuan lebih, sementara di OPD-nya sangat membutuhkannya gitu. Jadi saya berharap nanti Pak Yohan, ya mungkin kita melaksanakan apa yang tadi Pak Yohan sampaikan untuk memantau lebih awal tentang gimana tugas dari masing-masing JF atau pelaksana yang ada di OPD-OPD tersebut gitu. Kalau yang sudah mempunyai tanggung jawab yang besar gitu, tugasnya juga berat, saya kira tidak direkomendasikan juga untuk menambah beban kerjanya gitu. Nah, kita mencari teman-teman yang memang masih dalam tahapan pekerjaan masih sedikit gitu, yang longgar lah. Jadi saya kira fleksibel juga yang harus kita lakukan. Jadi tidak justru ini menjadi bumerang, menakutkan buat teman-teman JF ataupun yang fungsional gitu. Jadi yakinlah apa yang kita lakukan ini semuanya untuk kebaikan kita semua gitu. Jadi kalau bicara tentang nanti apakah ada reward, tadi kan sudah disampaikan Irfan tidak direkomendasikan, mungkin bisa dengan cara yang lain gitu ya. Itu mungkin nanti kita coba diskusikan. Tapi yang namanya pegawai menurut saya karena kita sudah diberikan beban penghasilan juga gitu ya, saya kira menyesuaikan lah dengan kebutuhan-kebutuhan kita di masing-masing perangkat daerah ini gitu. Karena memang kita nambah sini kan belum merata juga gitu, kita pahami. Jadi tapi itu persoalan intern kita gitu. Jadi ke depan mudah-mudahan seluruh perangkat daerah merasa sebanding apa yang dikerjakan dengan apa yang mereka dapatkan gitu. Jadi kalau disamakan nanti justru akan timbul kalimat ketidakadilan gitu. Jadi nanti kita pelan-pelan lah. Saya juga menyadari bahwa apa yang kita lakukan ini memang masih jauh dari tahap
tingkat keadilan ataupun kesempurnaan. Jadi pelan-pelan. Jadi tidak bisa unyu-unyu langsung kita bisa selesaikan persoalan-persoalan kita yang ada di Anambas ini. Nah, perlu dukungan kita semua, kebersamaan dan keikhlasan itu yang paling penting. Jadi ilmu ikhlas, ilmu sabar itu harus kita perdalam. Kalau tidak diperdalam itu jadi ribet nanti, jadi susah. Ya, jadi yang lain mungkin Saudara? Cukup? Kalau cukup mungkin saya Pak. Izin Pak, Yuk, silakan. ini ada pertanyaan nih nomor 3 dari chat ya, dari Ibu Narulita ya, bener ya Ibu ya, Buka. terkait sini kalau kami baca di sini berarti ada permasalahan juga dalam pemberian nilai SKP yang akhirnya semua pegawainya dapatnya nilainya baik gitu ya. Nah ini kayaknya Pak Sekda, Kepulauan Anambas berarti perlu juga sudah mulai melaksanakan Permenpan 6-nya Pak. Di situ Ya. kan pembagian SKP itu SKP pegawai itu setelah adanya penilaian kinerja organisasi. Jadi ada pembagian apa namanya Mas Oko? Ada kuota berapa yang bisa baik, berapa yang bisa diberikan cukup, dan jadi ketika organisasinya cukup misalnya, maka kebanyakan mayoritas dari pegawai itu nilainya adalah cukup juga, tidak ada yang bisa yang menjadi baiknya lebih sedikit. Itu ada peraturannya Pak. Jadi kalau memang seperti ini hasilnya semuanya baik, berarti memang nampaknya belum menerapkan Permenpan 6 tersebut. Tuh. Mas Oko ada tambahan? Iya, memang seperti itu. Izin Pak Sekda. Jadi takutnya kalau dulu memang memungkinkan ya satu rajin tidak, yang ada nilainya adalah baik sama sangat baik seperti itu Pak ya. Kalau sekarang tidak Pak. Kalau misalnya memang kinerjanya itu dilihat dari kinerjanya, predikat kinerja bagi organisasinya dulu Pak. Misalnya di bagian organisasi itu ada 10 pegawai seperti itu. Kita lihat dulu untuk unit organisasi, di bagian organisasi itu nilainya apa. Misalnya nilainya baik, berarti sebagian besar dari pegawai yang ada di bagian organisasi itu nilainya baik. Tetapi bisa jadi ada 1 atau 2 orang yang nilainya cukup atau kurang seperti itu, dan bisa jadi sangat baik juga seperti itu. Tetapi kalau unit organisasinya itu nilainya sangat kurang, maka tidak mungkin nilai dari pegawainya itu yang anggota di unit itu nilainya baik seperti itu. Jadi nilai itu sudah diatur di dalam Permenpan 6 Pak Sekda, mohon izin. Jadi semuanya itu ada kurvanya ya. Jadi misalnya misalnya unit organisasinya itu baik, maka sebagian besar nilai dari pegawainya adalah baik. Kalau sangat baik, maka sebagian besar dari pegawainya itu sangat baik. Seperti itu. Sampai dengan kalau sangat kurang, maka sebagian besar dari unit itu nilainya sangat kurang. Dan semakin ke kanan, nilainya akan semakin proporsi orangnya akan semakin sedikit seperti itu. Itu yang sudah diatur di dalam Permenpan 6 seperti itu Pak Sekda. Kemudian pertanyaan pertama dari Ibu Narulita ini tentang CF Madya itu sebaiknya menggunakan model yang mana di dalam dinas seperti itu. Kembali ke tadi pertanyaan penjelasan di awal ya. Jadi kalau kedudukan itu sebenarnya itu adalah menu, mau dipilih di bawah kepala dinas silakan, mau di bawah kepala bidang atau kepala bagian juga silakan seperti itu. Itu pilihan menu yang mau dipilih yang mana seperti itu. Jadi nanti itu akan mempengaruhi siapa yang menjadi pejabat pilihan kerja bagi CF itu seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Sekda, mohon izin. Ya, terima kasih Pak. Memang mungkin dari pertanyaan yang disampaikan oleh teman kita, siapa tadi? Siapa tadi? Coba di Siapa namanya? Narulita. Pak. Narulin. Memang di Anambas ini kita belum
Seperti itu Pak. Jadi masih disamakan. Jadi berdasarkan golongan masing-masing jabatan itu gitu. Jadi memang belum mendetail tukin yang kita berikan itu berdasarkan yang aktif yang dibilang tadi itu lebih tinggi. Harusnya sih seperti itu, tapi belum sampai ke tahapan itu kita Pak. Insya Allah ke depan mudah-mudahan bisa kita lakukan. Coba ke bawah, pertanyaan di bawah, saya ada pertanyaan itu. Terus bawah. Nih. Hah? Nih ya? Ini ada 2 pertanyaan Pak dari SUD. Dengan keluarnya Perbup ini, apakah sekelas RSUD tipe D bisa langsung menugaskan staf ke instansi lain atau RSUD atau puskesmas sesuai permintaan dari instansi tersebut tanpa harus dari Dinkes? Kalau bisa, surat penugasan tersebut bisa berapa lama? Yang kedua, dengan kekurangan staf, apakah RSUD bisa langsung meminta staf yang kita butuhkan langsung ke instansi tersebut? Gitu. Itu yang saya bilangkan tadi, Pak. Mungkin Bapak bisa tanggapi, Pak. Iya, mohon izin Pak Sekda. Jadi untuk yang dari RSUD Jemaja ini Pak, jadi sebenarnya penugasan lintas instansi itu tetap harus ada permohonan dulu Pak ya, permohonan dari yang membutuhkan kepada yang diminta anggotanya seperti itu kan ya. Misalnya ini misalnya ya ada dokter di RSUD tipe D gitu, seperti itu. Kemudian ada RSUD atau puskesmas lain yang membutuhkan seperti itu. Maka kepala puskesmas atau kepala direktur rumah sakit itu akan bersurat kepada kepala direktur rumah sakit yang memang dibutuhkan dokternya itu. Kalau misalnya nanti kepala direktur dari rumah sakit itu menyetujui atau ada dokter yang memang bisa ditugaskan, bisa diperbantukan istilahnya, ditugaskan ya, maka nanti akan bersurat kembali ke yang membutuhkan itu bahwa ada dokter atas nama ini bisa membantu kinerja timnya seperti itu. Itu bisa. Dan penugasan itu berapa lama? Penugasan itu tergantung dari target kinerjanya itu berapa lama. Bapak Muhammad Husni ya. Jadi kalau misalnya kinerjanya itu misalnya 1 tahun, otomatis bisa 1 tahun. Tapi kalau misalnya kinerjanya itu diselesaikan dalam 6 bulan, maka surat tugasnya juga berlakunya 6 bulan seperti itu. Dan kalau misalnya kinerjanya itu lintas tahun, kami merekomendasikan untuk penugasannya ini tetap maksimal 1 tahun, sehingga nanti di tahun berikutnya bisa dilakukan review lagi apakah eh, apakah CF yang memang diperbantukan itu ditugaskan itu kinerjanya bagus atau tidak. Kalau misalnya tidak, mohon untuk dapat dilakukan review lagi seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, dengan kekurangan staf, apakah RSUD bisa langsung meminta staf yang kita butuhkan ke instansi lain? Bisa meminta, tetap dengan surat permohonan tadi itu ya, tetapi tetap dengan persetujuan dari instansi yang diminta itu seperti itu, dari kepala instansinya, dari kepala dinasnya seperti itu. Jadi kalau misalnya kepala dinas itu tidak mengizinkan anggotanya untuk ditugaskan, otomatis ya tidak bisa jalan seperti itu. Kalau misalnya karena tetap harus ada izin dari orang tuanya seperti itu untuk memperkerjakan anak dari orang tua itu seperti itu, istilahnya seperti itu. Ini seperti itu. Ya Pak. Saya kira sudah sangat jelas Pak. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Piandoko, teman-teman. Jadi tidak bisa sembarangan juga. Bahwasanya main ambil-ambil, main comot-comot aja staf di masing-masing ini. Kan ini kan berlaku untuk seluruh ASN gitu, yang fungsional, pelaksana, mungkin bahkan sampai ke P3K. Nanti Pak ya, P3K juga berlaku Pak ya. Jadi artinya kalau membutuhkan tenaga yang diperlukan di salah satu OPD mana gitu ya, harus menyampaikan permohonan. Jadi ketika nanti kepala OPD ini menganggap bahwa ini masih boleh dan bisa diberikan, saya kira mereka akan mengeluarkan surat penugasannya kepada OPD yang bermohon gitu. Jadi kalau tidak dan merasa bahwa staf tersebut sangat diperlukan dan banyak tugas di tempatnya, saya kira dia juga tidak akan memberikan. Dan saya untuk Anambas ini sudah sangat paham betul gitu. Dengan permohonan itu rasa-rasa saya sulit gitu karena keterbatasan pegawai. Dan saya minta kita kepala perangkat daerah juga harus realistis juga gitu. Jangan lalu nanti semuanya tidak bisa, semuanya tidak bisa. Nah ini kan ruang kita untuk bercurhatan lah sama Pak Piandoko dan Pak Irfan untuk menyampaikan pernyataan tadi. Tapi bukan masalahnya gitu. Tapi kita mencari bagaimana kita ke depan untuk supaya ini bisa kita jalankan gitu. Jadi kalau
membuat staf tersebut menjadi terbebani, nah akan jadi masalah di dia. Saya kira kita juga sebagai atasan tentunya harus berpikir ulang gitu untuk menugaskan yang bersangkutan. Saya kira dibikin ini senyaman mungkin gitu, jangan dibikin ini menjadi yang kayak menekan teman-teman lalu membuat teman-teman jadi tidak nyaman gitu. Saya kira Perbup ini bertujuan untuk memberikan kesempatan atau membantu OPD-OPD yang sekarang ini mungkin kewalahan dan butuh dibantu oleh OPD-OPD yang lain gitu. Jadi teman-teman tentu kita harus berkoordinasi. Jadi nanti mungkin bisa saja antar kepala OPD tersebut sudah komunikasi dulu gitu bahwasanya membutuhkan staf atas nama ini, kalau memang masih boleh ya mungkin baru nanti secara administrasi kita bersurat. Karena memang kepala OPD itu harus selalu berkomunikasi, Pak. Jadi jangan putus komunikasi, biar enjoy kerjanya tuh. Kalau perlu tiap malam tuh ngumpul gitu. Jadi geng gitu loh. Jangan nanti harusnya bisa, gara-gara tidak nyaman bilang tak bisa gitu kan. Nah, jadi kurang ngopi, harus sering-sering ngopi. Jadi biar kerja tuh jadi enak. Jadi nanti bisa saling bantu. Cuman ya gajinya masing-masing, jangan bantu-bantu juga. Ini susah. Ya, jadi kerja tuh jangan dibikin stres, jangan dibikin tegang, bikin nyaman, jangan buat gaduh. Ya, jadi Anambas ini perlu diwarnai dengan kebahagiaan, walaupun sekali-sekali susah. Ya, jadi itu mungkin masih ada yang lain? Chat masih ada? Jangan chat-chat terus, nanti sampai sore tak balik kita nih. Jadi Pak Iwan, saya kira ini belum selesai urusan kita. Saya kira nanti di tingkat kita, oh iya di sholat ya. Yang sholat disilakan sholat dulu, jangan sampai terganggu ibadahnya ya. Yang berkesempatan sholat. Saya kira kalau sudah tidak ada lagi, saya kira cukup ya Han ya. Ya Pak Handoko ya. Siapa? Atau masih ada yang mau Pak Handoko atau Pak Iwan sampaikan? Mohon izin bertanya, boleh Pak Sekda? Oh iya, silakan. Dari Bapak Bedaya. Masalah honor lagi bukan? Ya, Honor, parah kita. tidak Pak. Terkait yang tadi pertanyaan rekan kami, barangkali jika saya diperbolehkan melengkapi, mungkin maksud rekan kami tadi kompensasinya. Kompensasi itu kan terbagi jadi dua, ada kompensasi finansial dan non finansial gitu. Nah, tidak selalu diartikan finansial kan, ada kompensasi non finansial mungkin seperti flexi time gitu. Mungkin jika PNS yang bersangkutan diberikan tugas tambahan lain atau membantu OPD lain, mungkin diberikan kesempatan untuk bekerja dari rumah gitu, work from home atau work from anywhere gitu. Nah, itu kan salah satu contoh dari kompensasi non finansial gitu. Mohon izin tanggapan dari Pak Priandoko dan Pak Irfan, apakah boleh diberikan kompensasi non finansial gitu untuk ASN yang diberikan tugas tambahan lain? Terima kasih. Sebenarnya saya bisa jawab juga itu. Dapat Pak Priandoko aja. Silakan Pak. Siapa? Ya baik, izin Pak Sekda. Jadi sebenarnya Pak, ini udah berbeda topik nih sebenarnya nih. Ini sebenarnya masalah FWA ya, Flexible Working Arrangement. Sebenarnya pada prinsipnya FWA itu bukan merupakan reward, bukan merupakan hak seperti itu. Jadi flexible working arrangement itu akan suatu pola yang diterapkan memang karena kondisinya seperti itu ya. Tapi gimana kalau misalnya ada Baik, saya bantu, saya tambahkan. Ya, seperti masuk. Memang saat ini kami sedang membuat peraturan mengenai pola bekerja fleksibel, karena memang diamanatkan di PP Disiplin PP 94 dan juga Perpres 21 mengenai hari dan jam kerja. Nah, jadi untuk hal itu tunggu tanggal mainnya nanti, insya Allah kapan-kapan keluar akan semuanya akan senang seperti itu. Nah,
tapi seperti disampaikan oleh Mas Oko itu bukan reward ataupun hak, itu adalah pola bekerja. Jadi kalau memang apa pekerjaannya menuntut dia tidak hanya harus dari kantor, ya dia bisa melakukan itu seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, pengaturannya sudah selesai, tinggal menunggu apa namanya izin untuk harmonisasi, tapi belum dapat sampai hari ini. Kemudian kalau misalnya tadi mau dikaitkan dengan apa namanya reward yang bentuknya non finansial, sebenarnya ada. Jadi tadi kan kita sebutkan ya ada di dalam apa namanya kalau memang nanti Anambas melaksanakan eh, apa amanat dari Permenpan 6, maka nanti seharusnya teman-teman yang memang terlibat dalam banyak dalam banyak tim, terus atau dia menjadi ketua dari beberapa tim misalnya, dan itu semuanya berhasil dicapai, maka seharusnya pegawai tersebutlah yang akan diutamakan untuk mendapatkan nilai sangat baik dibandingkan yang cuma jadi anggota atau misalnya cuma di satu eh, tim saja misalnya seperti itu. Nah, bisa bisa disampaikannya ke situ atau ada juga yang memberikan rewardnya adalah dia diutamakan untuk mendapatkan izin tugas belajar. Nah, itu banyak kalau mau memberikan hal-hal itu memang sangat memungkinkan seperti itu. Nah, cuma kalau kebetulan kalau saya sama Mas Oko mungkin karena udah tua, udah capek juga mau belajar, kita ngejarnya supaya dapat SKP-nya aja sangat baik biar cepet-cepet angka kreditnya naiknya cepet juga seperti itu. Jadi kita menuntutnya ya seperti itu. Kalau kalau kami terlibat di banyak tempat, kemudian semuanya berhasil kami kami sampaikan ke kinerjanya, ya kami minta kami didahulukan untuk mendapatkan nilai sangat baik seperti itu intinya. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak Brandoko dan Pak Pan. Saya kira kalau yang tadi disampaikan rekan-rekan Bapeda itu memungkinkan aja Pak. Cuman bagaimana kita memastikan ketika teman-teman bekerja di rumah itu sama full untuk pekerjaan atau sambilan gitu. Menurut saya gini, jadi sederhana saja ketika nanti salah satu staf ditugaskan lah dengan koordinasi yang baik antar kepala OPD, akhirnya ditugaskan ya karena mungkin pekerjaan masih oke gitu, masih tidak mengganggu. Nah, ketika itu sudah berjalan misalnya penugasan sudah dilakukan, ya mungkin bisa saja bekerja di tempat di mana dia bertugas sekarang Pak. Sewaktu-waktu mungkin ya diperlukan untuk koordinasi, dipanggil ke kantor OPD tersebut ya mungkin mendatangi gitu. Jadi sederhana aja sistem kerja dan tidak dengan cara memaksakan gitu. Nah nanti ketika kepala OPD ada permintaan dan harus berkoordinasi dengan staf tersebut gitu. Jangan nanti menerima pekerjaan tapi hatinya tuh nggak benar-benar mau gitu. Nanti ujung-ujung jadi tidak baik. Nah ini Pak Irfan sama Pak Andoko ini kan menganggap bahwa kita hari ini semua yang ada di sini ini orang-orang yang itu tadi siap tarung itu kan. Jadi kita pengen yang ikhlas, tulus gitu. Jadi tidak mau ada penugasan dengan keterpaksaan, itu juga nggak boleh. Jadi kekhawatiran teman-teman kan tadi itu tuh seandainya boleh langsung itu kan berbahaya Pak. Tanpa pengetahuan pimpinan misalnya dari pimpinan misalnya tiba-tiba staf ini dipekerjakan dibantu ke sana dengan tiba-tiba datang surat gitu ya penugasannya, saya kira itu nanti berbahaya gitu. Jadi tidak tepat gitu. Jadi saya kira ketika dia sudah menerima itu dia udah mau menanggung resiko pekerjaan itu gitu. Menyangkut apakah nanti ada cara lain misalnya mungkin ya tadi ada permintaan boleh nggak gitu pekerjaan dari rumah, itu memungkinkan aja, tapi tentu kita harus mencari regulasi yang baik ini sejauh mana kita yakin yang bersangkutan itu betul-betul kan gitu ya bekerja dari rumah itu gitu. Sedangkan dulu zaman COVID iya apa enggak itu rata-rata tidur kok di rumahnya gitu, pas nak dikerja baru dipanggil juga gitu kan. Anambasnya kan kecil gitu. Kalau di Jakarta mungkin beda. Yang tinggal di Tangerang di sana tuh jaraknya jauh boleh gitu ya. Atau di sini kita bisa saja, kemarin kan kami sempat itu dengan PKBSM tuh bicara tentang ada tempat-tempat publik yang misalnya itu restoran, rumah makan atau tempat-tempat yang enak lah untuk kita bisa bekerja gitu.
Tapi kita tetapkan dulu gitu, tempat itu adalah tempat pekerjaan, lokasi pekerjaan tambahan kita gitu ya. Tapi kita tetapkan melalui SK. Nah, teman-teman hanya boleh di situ gitu. Tidak boleh mengambil posisi tempat yang kesukaan teman-teman gitu. Jadi nanti kan itu bisa terpantau gitu ya, memang betul-betul melaksanakan pekerjaannya. Nah, itu memang belum kita selesaikan karena kemarin kita masih mencari tempat-tempat yang layak dan pantas. Nah, ada juga yang bilang, ala Pak, ya nambahnya kecil, bukan kayak di Jakarta gitu. Tapi perlu gitu. Itu seperti refreshing, bekerja untuk memberikan warna baru lah kepada teman-teman. Nah, tapi kita harus punya komitmen yang sama bahwa memang betul-betul tujuan untuk melaksanakan pekerjaan kita kan sambil ngopi, sambil jangan pula nanti ngobrol sama ngopi yang banyak, kerjaan tidak selesai-selesai tiap hari gitu. Jadi kurang baik. Dan nanti tentu ketika menerima penugasan tentu nanti kan ada tugas tambahan untuk SKP-nya. Saya kira itu tidak mungkin bisa lepas dari situ. Pasti itu akan mendapatkan nilai plus. Tapi kalau untuk penghasilan yang lain mungkin kita perlu membahas lebih jauh lah. Karena tadi Pak Irfan bilang juga tidak direkomendasikan gitu. Karena memang udah bagian dari tugas kita. Dan tentunya ini tidak akan juga memberatkan terlalu berat lah. Dan untuk pikirkan ini betul-betul untuk kepentingan daerah. Itu aja yang harus kita pastikan. Saya kira mungkin seperti itu sebagai tambahan. Ya, jangan gara-gara perbuk nih keluar lalu teman-teman stres menunggu. Sebentar lagi jangan-jangan saya nih. Sebentar-bentar nunggu jangan saya. Enggak seperti itu dia. Nanti akan kita koordinasikan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Cukup ya. Nanti kalau masih ini kita nanti secara intern Pak Yohan nanti kita akan bahas detail sebelum kita menjalankan ini. Karena itu yang pernah saya bilang tadi, dulu pernah Pak, belum ada perbuk juga kita udah pernah lakukan itu kan. Karena saya dulu pernah di kepala PU misalnya, Dinas Pendidikan karena ada pekerjaan teknis, dia minta Pak kepada PU mohon staf nih, bahkan dia kadang udah tahu namanya, nama si A, si B, C dan D untuk diperbantukan. Kita keluarkan suratnya bahwa ini bekerja untuk supaya OPD tahu nih orang lagi kerja di sana gitu. Jadi tidak menjadi ketika dia lagi kerja ini juga butuh gitu. Jadi nanti akhirnya kasihan dengan stafnya. Dulu udah berlaku seperti itu Pak. Nah, cuman mungkin sekarang lebih rapi melalui Menpan mengeluarkan ketentuan dan kita implementasikan melalui perbuknya. Saya kira itu ya teman-teman. Sebagai terakhir, saya kira terima kasih atas waktunya, terutama kepada Pak Handoko dan Pak Irfan sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk ketemu sama kita di sini. Mudah-mudahan apa yang Pak Irfan dan Pak Handoko berikan itu menjadi semangat kami lah untuk menjalankan perbuk yang sudah kami keluarkan ini. Saya kira itu. Terima kasih lagi buat teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya. Termasuk ramai peserta kita ini 100 orang gitu. Mudah-mudahan semuanya memahami dan Anambas ke depannya tetap dalam kondisi baik-baik gitu ya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Handoko, Pak Irfan, Idin, Iya, Pak Sekda, Pak sama-sama. Terima kasih Asisten. Pak Sekda, Iya. Pak Johan, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Pak semuanya. Sekda. Handoko. Izin Salam dari live. Anambas Pak. Siapa Pak? Nanti ke sini tapi jangan sekarang masih kencang Pak. Siapa Pak? Insya Allah Ya, Pak. baik. Ya. Izin live. Coba, terima kasih.